Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apartheid di Afrika Selatan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diantaranya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan awal penerapan politik apartheid di Afrika Selatan setelah menyaksikan video pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menganalisis reaksi dunia internasional terhadap pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan setelah menyaksikan video pembelajaran. Pengertian politik apartheid. Politik apartheid adalah politik pengembangan ras secara terpisah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Afrika Selatan, penduduk mayoritas yang merupakan warga berkulit hitam, mereka secara ditindas oleh kelompok atau etnis berkulit putih yang merupakan pendatang dan mereka merupakan minoritas. Awal penerapan politik apartheid di Afrika Selatan bermula dari Partai Nasional de Boer pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Dr. Daniel Francois Malan. Pada saat partai ini berkuasa, mereka memegang kekuasaan di Afrika Selatan dan menerapkan politik apartheid dengan mengeluarkan undang-undang apartheid. Jumlah orang kulit putih hanya 15% atau minoritas, namun mereka menguasai dan mengatur segala permasalahan di negeri kulit hitam yang merupakan mereka adalah mayoritas. Pada tahun 1950, Undang-Undang Pendaftaran Populasi semua warga Afrika Selatan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kelompok atau kategori Bantu atau Afrika kulit hitam. Yang kedua adalah kategori kulit putih. Ketiga, kategori kulit berwarna lain dan ditambah kategori baru, yakni kategori Asia yang didominasi oleh warga etnis India dan Pakistan. Sesuai Undang-Undang Pengembangan Ras Terpisah, maka ras kulit putih harus dipisahkan dengan ras kulit hitam. Jadi di sini terjadi diskriminasi berdasarkan warna kulit dari warga yang menghuni di Afrika Selatan tersebut. Yang kedua, dibentuklah kampung atau pemukiman khusus untuk orang-orang kulit hitam sebagai konsekuensi dikeluarkannya atau diterbitkannya Undang-Undang Pengembangan Ras Terpisah tersebut. Selanjutnya, penguasa kulit putih membatasi hak-hak orang kulit hitam, bahkan tidak diberi hak menjadi anggota parlemen. Bagaimanakah reaksi dunia terhadap pemberlakuan politik apartheid? Latar belakang munculnya reaksi dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan oleh 2 sebab utama. Yang pertama adalah bahwa politik apartheid bersifat rasialis, ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang yang sifatnya rasialis. Yang kedua, bertentangan dengan hak asasi manusia, yang ditandai dengan munculnya tindakan-tindakan kejam dan melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, perjuangan penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan terus gencar dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan maraknya 1. Unjuk rasa, yang ditandai dengan kegiatan pemogokan dan demonstrasi. Salah satu dari pemimpin aksi unjuk rasa antara lain adalah Uskup Agung Desmond Tutu dan juga Nelson Mandela sebagai pemimpin perjuangan untuk melawan politik apartheid. Yang kedua, perjuangan melalui forum internasional, misalnya Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan juga melalui Sidang Umum PBB. Akhir politik apartheid di Afrika Selatan bermula dari African National Congress atau ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Mereka menghendaki Republik Afrika Selatan yang demokratis dan non-rasialis. Apa yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela menghadapi banyak tantangan. Bahkan dia pernah mendekam di penjara selama 27 tahun.
Dan perjuangan Mandela berhasil ketika Afrika Selatan dipimpin oleh Presiden F.W. de Klerk dengan dibebaskannya Mandela dari penjara. Atas perjuangannya Mandela, de Klerk mengeluarkan kebijakan penghapusan undang-undang yang memperkuat apartheid. Selanjutnya, pada 22 Desember, Parlemen Afrika Selatan mengeluarkan undang-undang baru tentang penyerahan kekuasaan dari minoritas kulit putih kepada mayoritas kulit hitam. April 1994, diselenggarakannya pemilu pertama multirasial dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dengan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden pertama berkulit hitam di Afrika Selatan, maka hal ini menandai pemberlakuan politik apartheid di Afrika Selatan dengan sendirinya telah usai. Demikian pemaparan materi tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.